Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1A Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kalian semuanya semakin solih dan tambah solih dengan banyak belajar, kemudian banyak juga tadarus Al-Quran. Selain itu, Bu Wasfi berharap kalian juga tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Quran hadis. Kita akan mengenal surat An-Nas. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar surat Al-Fatihah. Kita sudah belajar melafalkan, belajar menulis. Kemudian kita juga sudah berusaha menggali apa sih surat Al-Fatihah dan apa nama-namanya. Hari ini kita lanjutkan yuk belajar surat An-Nas. Nanti anak-anak, Bu Wasfi berharap bisa menerima surat An-Nas itu sebagai kalam Allah. Anak-anak juga bisa menghafal surat An-Nas dan terbiasa melafalkan surat An-Nas. Nah, harapannya setelah anak-anak nanti belajar surat An-Nas, anak-anak bisa menyatakan bahwa Quran surat An-Nas adalah kalam dari Allah. Kalam itu perkataan Allah. Yang kedua, diharapkan anak-anak nanti juga bisa menentukan ayat yang termasuk dalam Quran surat An-Nas. Jadi Al-Quran itu kan banyak sekali suratnya. Di antaranya surat An-Nas, ada surat Al-Fatihah. Nanti anak-anak bisa membedakan, oh ini masuk An-Nas, yang ini masuk dalam surat Al-Fatihah dan sebagainya. Kemudian harapannya yang ketiga, nanti anak-anak juga bisa melafalkan Quran surat An-Nas dengan baik dan benar. Sudah bisa membedakan, sudah bisa melafalkan. Ini dia yang terakhir, anak-anak bisa menunjukkan hafalannya Quran surat An-Nas. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, siapa ini? Hai. Dia datang dengan tersenyum dan bertepuk tangan. Kira-kira ada apa ya? Ini dia. Dia ternyata sedang bertepuk tangan tepuk An-Nas. Tepuk An-Nas ini kita peragakan sebagai kita tepuk anak soleh. Masih ingat? Tepuk anak soleh, prok. Aku, prok. Anak soleh, prok. Rajin sholat, prok. Rajin ngaji, prok. Bisa? Oke, selanjutnya. Nah, sekarang yuk kita peragakan tepuk An-Nas seperti tepuk anak soleh. Bu Wasfi contohkan, anak-anak dengarkan saja. Tepuk anak soleh, kita sini ganti tepuk An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surat An-Nas. An-Nas. Yes. Bisa? Oh, kalian semua pasti bisa. Nah, ulangi sekali lagi ya. Tepuk An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surat An-Nas. An-Nas. Yes. Oke. Nah, coba nanti anak-anak diperagakan. Setelah diperagakan, Bu Wasfi pengen dengar suaranya. Bisa dikirim lewat voice note, direkam oleh Bunda, atau bisa juga dengan video. Kita lanjutkan. Aku bisa melafalkan surat An-Nas. Sebelum anak-anak melafalkan surat An-Nas, anak-anak disunatkan untuk membaca ta'awudz dulu. Bagaimana bunyi bacaan ta'awudz itu? Bunyi bacaan ta'awudz yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Setelah anak-anak membaca ta'awudz, jangan lupa kita lanjutkan dengan membaca basmalah. Bagaimana lafal basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah membaca ta'awudz, membaca basmalah, kemudian anak-anak baru melafalkan surat An-Nas. Ayat yang pertama, ingat tadi surat An-Nas ada 6 ayat. Ayat yang pertama berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat yang kedua berbunyi Malikin nas. Malikin nas. Ayat yang ketiga berbunyi Ilahin nas. Ilahin nas. Kemudian ayat yang keempat berbunyi Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ayat kelima Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ayat ke-6 Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, coba kita hitung ya. Ada berapa tadi? Ada 6 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surat An-Nas ada 6 ayat. Nah, kira-kira kapan ya Bu surat An-Nas ini kita baca? Anak-anak, surat An-Nas ini bisa kita baca yang pertama adalah sebelum kita melakukan sholat. Jadi posisi kita sudah berdiri, belum mulai sholat, kita disunahkan untuk membaca surat An-Nas agar kita terhindar dari godaan setan. Kalau terhindar dari godaan setan, otomatis sholat kita akan lebih khusyuk. Yang kedua, sholat An-Nas ini juga bisa kita baca ketika kita sedang melakukan sholat. Jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, nanti anak-anak bisa menyambungkan dengan membaca surat An-Nas. Yang ketiga, surat An-Nas ini bisa kita baca ketika kita akan tidur. Nah, sebelum tidur anak-anak sudah gosok gigi, dilanjutkan berwudu, kemudian menuju ke tempat tidur. Sebelum memejamkan mata, kita dianjurkan untuk pertama membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan kalau bisa juga membaca surat ayat Kursi. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan lebih baik lagi ditambah membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan membaca ini tidur kita juga terhindar dari godaan setan, terhindar dari mimpi buruk, sehingga tidur kita sangat lelap. Jadi ketika bangun kita akan fresh lagi, sehat kembali. Selanjutnya surat An-Nas juga biasa dibaca dalam majlis-majlis zikir. Nah, ini kita bisa lihat
anak-anak, mereka yang melakukan tahlil pasti di dalamnya terdapat bacaan surat An-Nas. Selain itu, jika anak-anak itu punya sifat sering ragu-ragu atau was-was, karena sifat ragu-ragu itu datangnya dari setan, maka anak-anak bisa memperbanyak membaca surat An-Nas agar kita dijauhkan dari sifat ragu-ragu atau sifat was-was. Nah, inilah beberapa saat kita membaca surat An-Nas. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas anak-anak. Tugas anak-anak nanti yaitu pertama, silahkan anak-anak membaca buku halaman 23 sampai dengan halaman 24. Selain membaca buku dan selain juga menyimak video yang sederhana ini, anak-anak harus bisa mempraktekkan tepu An-Nas. Coba nanti dipraktekkan, boleh dipraktekkan dengan ayah bunda atau dengan adik dan kakak. Wow, pasti seru. Nah, kalian mempraktekkan ini, silakan minta tolong sama bunda. Ucapkan kata tolong. Setelah anak-anak ditolong oleh ayah bunda, ucapkan terima kasih. Dan jika anak-anak mengalami kesalahan, ucapkan minta maaf. Nah, praktek ini nanti bisa direkam oleh bunda melalui voice note boleh, kemudian melalui video juga boleh. Setelah direkam atau di video, nanti dikirim ke Bu Wasfi. Bu Wasfi ingin melihat ekspresi kalian saat bertepuk tangan An-Nas. Tunjukkan wajah kalian yang ceria. Bu Wasfi yakin kalian semuanya hebat. Nah, untuk mata pelajaran Quran Hadis Bu Wasfi cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, nanti isi link yang Bu Wasfi bagikan seperti biasanya. Bu Wasfi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.